Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya belajar dari rumah? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 4. Kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Siapkan buku pulpena kalian. Sudah siap ya? Sekarang kita mulai. Menyusun daftar pertanyaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang wawancara. Masih ingat nggak apa itu wawancara? Ya, wawancara itu adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita sebaiknya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu harus disiapkan sebelum melakukan wawancara. Kenapa? Agar wawancara terlaksana dengan baik kalau kita sudah mempersiapkan daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaan itu dapat disusun dengan menggunakan kata tanya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya kata tanyanya itu. Kata tanya apa? Nah, fungsinya untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa? Fungsinya untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan cara dan keadaan. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan itu bisa menggunakan kata tanya seperti ini. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sudah paham ya? Sekarang dilanjutkan. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalau kita sudah melakukan wawancara, kita bisa menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, misalnya ini peta pikiran itu bisa kita buat kolom-kolom seperti ini ya. Cara merawat kucing. Nah, cara merawat kucing itu bagaimana toh? Kita buat peta pikirannya. Memberi makan, memandikan, memberi pengobatan bila sakit, dan lain sebagainya. Ini namanya peta pikiran. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Kemarin kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kamu misalnya di rumah kamu memiliki hewan peliharaan. Merawat hewan itu termasuk kewajibanmu di rumah. Hak yang diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut adalah memiliki hewan peliharaan. Nah, jadi kewajiban kita merawat, terus hak kita memiliki hewan peliharaan. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama dan berbagi peran dalam suatu kegiatan.
Nah, manfaat yang kita peroleh itu antara lain pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan akan terasa lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, dan mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Kita lanjutkan ya. Alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Kalian pasti sering ya mewarnai. Ya. Nah, untuk mewarnai itu alat-alatnya itu apa saja? Alatnya itu bisa berupa pensil warna, cat air, dan cat minyak. Tapi sebelum kita mewarnai, kita sebaiknya membuat objek terlebih dahulu atau membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat bentuk objeknya, selanjutnya kita mewarnai. Nah, sekarang untuk teknik pewarnaan itu ada dua, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai menggunakan air atau minyak sebagai pencampur. Sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan adalah cat air atau cat minyak. Alat bantunya kuas atau palet. Selanjutnya, teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan pensil warna atau krayon. Selain teknik kering dan teknik basah, mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong tersebut menggunakan kertas warna-warni atau warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Caranya, kita bisa menggunting atau menyobek kertas warna tersebut. Setelah digunting, potongan kertas tersebut ditempelkan pada objek gambar. Itu menggunakan teknik potong namanya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Bahan-bahan untuk membuat karya seni itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, yaitu biji-bijian, daun, kayu, dan bambu. Kelebihannya mudah didapat dan lebih hemat. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, contoh plastik, logam, besi. Barang bekas adalah bahan yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Contoh kaleng, kain perca, kardus, dan botol. Karya seni banyak yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah. Sekarang kita akan belajar pecahan sederhana. Pecahan sederhana 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, pecahan itu merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B, dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang ini contohnya ini. Nah, kamu lihat ini. Nah, sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan apel dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu bisa dibaca 1/2 atau setengah. Ya, 1/2 atau setengah ya. Lanjut. Sebuah pizza dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan pecahan 1/3.
1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan pecahan 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Lanjut ya. Nah, pecahan setengah, 1/3, dan 1/4 dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir dari gambar utuh. Misalnya ini lingkaran, kita bagi menjadi 2, yang satu kita arsir. Nah, ini namanya pecahan setengah. Selanjutnya, nah ini lingkaran, kemudian kita bagi menjadi 3. Yang satu kita arsir, yang 2 tidak diarsir, itu menjadi 1/3. Yang dihitung yang diarsir ya. Nah, ini sekarang lingkaran kita bagi menjadi 4, yang satu diarsir, yang 3 tidak, berarti pecahannya 1/4. Paham ya? Sekarang kita akan belajar pecahan sederhana lainnya. Nah, kamu sudah mengenal pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya. Nah, dilihat ini. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan pecahan 3/4. Karena jumlahnya 4 dan kotaknya yang diarsir 3, jadinya 3/4. Seluruhnya ada 6 bagian lingkaran. Bagian lingkaran yang diarsir ada 5. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 5/6. Karena lingkaran tadi dibagi 6 dan yang diarsir 5, jadi pecahannya 5/6. Sudah paham anak-anak? Sampai di sini dulu. Nah, kalau sudah, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah jangan lupa tetap belajar, sholat 5 waktu, dan hormati orang tua. Sudah cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.